Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, minta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Duduk siap gerak. Berdoa, mulai. Doa saya. Baik, terima kasih Mas Ketua Kelas. Nah, anak-anak untuk hari ini yang tidak hadir siapa nggih? Yang tidak hadir siapa? Ardian. Oke, Mas Ardian tidak hadir. Baik, tidak apa-apa ya. Mas Ardian tidak hadir karena? Sakit. Oh, sakit. Baik, tidak apa-apa. Kita doakan semoga Mas Ardian segera sehat begitu ya. Dan segera membersamai kita. Nah, anak-anak, hari ini nanti Bu Diana tidak akan menyampaikan materi matematika begitu. Tapi Bu Diana akan lebih menyampaikan materi kaitannya dengan wawasan kebinekaan global. Jadi apa sih Bu wawasan kebinekaan global itu? Jadi ada beberapa topik sebenarnya. Ada 5 topik begitu. Tapi yang akan Bu Diana sampaikan di sini adalah topik yang ketiga kaitannya dengan berdamai dengan diri sendiri. Nah, anak-anak semua, kenapa sih Bu? Ada yang bertanya enggak? Kenapa sih Bu kita harus belajar kaitannya dengan wawasan kebinekaan global berdamai dengan diri sendiri? Ada yang tahu? Oke. Nah, ini Bu Diana akan sampaikan kaitannya dengan capaian pembelajaran kita hari ini. Kalau dari belakang tulisannya terlalu kecil enggak? Iya. Oke, Bu Diana zoom dulu ya. Sudah agak besar? Sudah? Oke. Nah, anak-anak semua, capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini itu kita akan lihat di sana. Jadi anak-anak nanti akan lebih memahami kaitannya dengan konsep tentang ragam identitas diri. Itu capaian pembelajaran yang pertama. Dan capaian pembelajaran yang kedua adalah mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Nah, pertanyaan Bu Diana, apa itu welas asih? Ada yang bisa menyampaikan enggak? Welas asih, gimana Mbak? Kasih sayang, good. Ada yang ingin berpendapat lagi? Apa itu welas asih? Selain kasih sayang, kepedulian, good. Selain kepedulian, ada kasih sayang, kepedulian, kemudian apa lagi? Kasih sayang. Kasih sayang kepada siapa, Bu? Good. Kepada diri sendiri. Nah, nanti itu akan kita diskusikan di hari ini. Jadi hari ini kita fun aja, santai aja. Jadi hari ini capaiannya adalah kita akan tahu tentang ragam identitas diri yang pertama, dan yang kedua adalah memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Nah, Bu Diana punya ilustrasi nih. Nah, Bu Diana akan bertanya dulu pada anak-anak semua. Oke. Bu Diana akan mulai dari sini dulu. Anak-anak semua, pernah nggak anak-anak itu malu? Pernah nggak anak-anak itu di depan umum punya rasa malu? Karena rasa malu saat apa, Mas Ansor? Terutama di sekolah saat presentasi. Saat presentasi. Saat presentasi malu ya? Iya. Malu sama teman-temannya? Iya. Oke. Terus tadi pernah Mbak Silvi, Bu Diana mau tanya. Tadi Mbak Silvi bilang, pernah Bu, saya pernah malu begitu. Malu saat apa Mbak Silvi? Saat lomba kan kalau bicara di depan
dilihat umum itu malu. Oke, tadi Mbak Silvi sudah mengatakan pendapatnya. Sekarang Mbak Aviana, pernah nggak Mbak merasa malu di depan umum? Pernah. Saat apa Mbak Aviana? Ngelakuin kesalahan. Saat melakukan kesalahan. Kesalahan apa Mbak Aviana? Tidak sesuai yang kita inginkan. Oke, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Oke, baik, anak-anak cukup bagus. Artinya, Bu saya pernah Bu merasa malu begitu. Kemudian Bu Diana sambung lagi pertanyaannya. Pernah nggak anak-anak itu malu terhadap identitas yang kalian miliki? Pernah tidak? Malu? Kalau malu di depan umum pernah, tadi udah disebutkan, ada Mas Ansor bilang, Bu saya malu Bu saat presentasi di depan teman-teman. Kemudian Mbak Silvi juga bilang, Bu saat lomba malu Bu saya Bu, karena dilihatin banyak orang. Mbak Aviana bilang, Bu saya malu saat melakukan kesalahan di depan umum. Kesalahan apa? Saat apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang terjadi begitu ya. Oke. Nah, pernah nggak anak-anak merasa malu kaitannya dengan identitas diri anak-anak semua? Malu tidak? Insya Allah. Oke, Bu Diana ulang lagi pertanyaannya. Pernah nggak anak-anak malu terhadap identitas anak-anak sendiri? Tidak ya. Jadi begini nak, identitas itu apa sih Bu? Jadi kita akan lebih banyak diskusikan terkait dengan identitas itu di sini nanti. Jadinya, oh identitas itu apa Bu? Terkait suku bisa, terkait hobi bisa, ataupun yang lain. Anak-anak itu punya pribadi yang unik, yang akan membedakan satu dengan yang lain. Tentu satu dengan yang lain, misalkan Mas Naufal sama Mas Munir, tentu dia punya perbedaan gitu ya. Tentu Mas Munir sama Mas Naufal punya hobi yang berbeda, punya kesukaan yang berbeda. Begitu nggih? Nah, sekarang Bu Diana akan tanya, tadi anak-anak sudah sudah menyampaikan bahwa anak-anak tidak malu terhadap identitas diri anak-anak sendiri, begitu ya. Kita akan main game kaitannya dengan apa itu identitas diri. Misalkan sesuai nanti berdiri, kalau tidak nanti duduk, tetap stay gitu ya. Bisa diterima? Nah, jadi silakan kalau yang sesuai berdiri, yang tidak tetap duduk. Oke, kita fun aja. Bu Diana tanya, siapa yang suka makan nasi goreng? Oke, suka makan nasi goreng, good. Yang suka, sebentar, yang suka makan nasi goreng ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, boleh duduk lagi. Oke, Bu Diana tanya, siapa yang suka anime? Oke, yang suka anime ada 8. Boleh duduk lagi. Siapa yang suka ngedance? Oke, yang suka ngedance ada 2. Boleh duduk kembali. Bu Diana tanya, siapa yang tidak suka coklat? Oke, berarti semua suka coklat? Oke, good. Kemudian Bu Diana ingin tanya, siapa yang suka pelajaran fisika? Tidak ada? Tidak ada yang suka pelajaran fisika ini? Oh, enggak ada. Oke. Siapa yang suka musik koplo? Tidak ada. Oke. Siapa yang suka baca novel? Oke. Oke, good.
suka baca novel ya. Oke, boleh duduk kembali. Siapa yang punya hobi renang? Oke, Mbak Silvi punya hobi renang. Bu Diana tanya lagi, siapa yang suka nonton sepak bola? Oke, yang suka berdiri dulu. Yang suka nonton sepak bola? Oke, good. Lanjut ya. Siapa yang suka mata pelajaran matematika? Oke, berdiri dulu. Yang suka mata pelajaran matematika, berdiri dulu. Oke, silakan boleh duduk lagi. Siapa yang suka makan bakso? Gak ada yang suka makan bakso? Oke, ya sudah. Pertanyaan Bu Diana ganti. Siapa yang suka makan mie ayam? Oke, good. Kalau ditanya tadi, ayo berdiri dulu. Berdiri semua. Yang tidak suka makan mie ayam di kelas ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Boleh duduk, 6 sama Mas Nova. Silakan boleh duduk kembali. Ternyata hobinya 12 MIPA 5 makan mie ayam, gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang tidak suka dengerin musik? Yang tidak suka dengerin musik. Oke, boleh duduk kembali. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang suka adventure? Oke, suka adventure ada 3 ya. Oke, boleh duduk lagi. Siapa yang suka nonton TV? Nonton TV nggak ada? Nggak sempat ya? Oke. Siapa yang kalau pulang sekolah mampir dulu jajan? Padahal Bu Diana kalau di taman sering banget lihat anak-anak mampir jajan ya. Oke, Bu Diana lanjutkan. Siapa yang laki-laki? Yang laki-laki siapa? Oke, yang merasa laki-laki, oke, boleh duduk kembali. Yang tidak laki-laki boleh berdiri. Oke, good, boleh duduk kembali. Oke, pertanyaan akan kita akan lanjutkan begitu dengan sesuatu. Oke, ini Bu Diana akan coba tanyakan kepada anak-anak semua terkait dengan permainan yang sudah kita lakukan. Pertanyaan pertama adalah, apakah anak-anak tadi ketika main diskusi itu selalu berada pada satu identitas yang sama pada semua putaran permainan ataukah berubah-ubah? Oke, tadi ada yang berubah-ubah ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah tadi anak-anak semua itu tadi bertemu dengan teman yang punya satu identitas? Iya. Oke. Tetapi pada identitas berikutnya itu berbeda. Iya. Oke. Pertanyaan Bu Diana lanjutkan. Nah, yang ketiga,
dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat anak-anak semua? Jadi Bu Diana pingin anak-anak menyebutkan 5 apa yang sudah kita diskusikan tadi, dimulai dari sing paling hobi banget begitu ya. Maksudnya diurutkan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Boleh Mas Gani menyampaikan. Silahkan, boleh berdiri Mas. Oke. 1 sampai 5 dari yang paling berharga sampai yang kurang gitu ya Bu. Pertama, identitas saya sebagai seorang laki-laki. Kedua, yang suka mendengarkan musik. Lalu makanan yaitu mie ayam, coklat, dan yang terakhir adalah matematika. Oke, good. Kasih aplaus untuk Mas Gani. Sekarang Bu Diana minta Mbak Ria. Boleh berdiri, silahkan Mbak Ria. Ya, sebutin Mbak 5 yang sudah tadi kalian Mbak Ria urutkan dari yang paling prioritas ke sampai nomor 5. Silakan. Yang pertama, saya sebagai perempuan. Oke, good. Yang kedua itu saya suka makan mie ayam. Oke, good. Yang ketiga itu suka makan coklat. Oke. Yang keempat suka mendengarkan musik. Oke. Yang kelima apa ya? Yang kelima apa? Enggak. Enggak baca novel? Enggak. Oh, enggak suka nonton bola? Udah? Berarti prioritasnya cuma 4. Oke, boleh duduk. Sekarang Bu Diana pingin Mbak Silvi. Yo, Mbak Silvi berdiri. Yang pertama, saya sebagai perempuan, tentu saya bangga. Iya, oke. Saya suka karena itu hobi saya. Oke. Yang ketiga, saya suka matematika. Oke. Dan yang keempat, saya suka coklat karena bisa mengembalikan mood. Dan Oke. yang kelima, saya suka mie ayam. Oke, kasih aplaus. Diana minta pendapatnya Mbak Aurora. Silahkan. Satu lagi yo. Yang pertama, saya suka sebagai perempuan. Oke. Yang kedua, saya menyukai makanan nasi goreng. Oke. Yang ketiga, saya suka sebagai siswa yang suka pelajaran matematika. Yang keempat, saya suka mendengarkan musik. Dan yang kelima, saya suka makanan coklat. Oke, kasih aplaus untuk kita semua. Good, anak-anak sudah menyebutkan 5 prioritas begitu ya yang sudah kita mainkan tadi begitu. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita akan kita akan lihat video. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita
kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Baik, anak-anak sudah lihat videonya ya yang ada di depan. Nah, Bu Diana pingin dong salah satu menyebutkan isi videonya itu apa. Silahkan, yang mau menyebutkan siapa. Oke, silakan salah satu boleh. Mbak Anita mungkin. Silakan. Apa sih Mbak tadi esensi atau isi dari video tersebut? Silakan. Oke, itu kan bisa kita lihat bahwasanya perbedaan yang terlihat itu antara laki-laki dan perempuan ya. Tapi pada kenyataannya kita masih sama-sama manusia. Oke, good. Kasih aplaus buat Mbak Anita. Kemudian Bu Diana pingin pendapatnya esensi yang lain, Mas Naufal. Mungkin Mas Naufal, apa sih Mas inti dari video tersebut begitu? Boleh berdiri. Oke, inti. Jadi dari video itu kita bisa lihat bahwa manusia memiliki perbedaannya masing-masing. Oke, manusia memiliki perbedaan masing-masing. Namun di sisi lain kita juga memiliki kesamaan yang bisa membuat kita bersama. Oke, good. Kasih aplaus buat Mas Naufal. Ada yang ingin mengungkapkan pendapat lagi selain Mbak Anita dan Mas Naufal? Tidak ada? Oke, silahkan Mas Gani. Jadi itu tadi kan videonya panjang Bu, tapi kesimpulan saya adalah kita berbeda tapi kita sama. Maksudnya gini, kita beda itu di sudut pandang mana terlebih dahulu. Misalkan seperti laki-laki dan perempuan, otomatis saya yang bagian timur dan bagian barat otomatis beda. Tapi kalau sudut pandang kita, maksudnya ya situlah. Maksudnya ya deretan ini kan laki-laki itu perempuan, otomatis kalau dilihat dari sudut pandang tersebut beda. Tapi kalau kita dilihat dalam sudut pandang siswa asmanik, otomatis kita itu sama Bu. Jadi kita itu beda tapi kita juga sama. Oke, good. Kasih plus untuk kita semua. Nah, jadi anak-anak sudah mengenal identitas nih. Jadi kita bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Tadi anak-anak kita sudah mainkan semua. Oh, saya laki-laki Bu, saya perempuan. Saya hobi coklat Bu, saya hobi renang. Yang satunya tidak hobi renang. Jadi pada saat satu sisi itu kita punya persamaan. Namun persamaan itu mesti tidak sama terus di semua sisi. Gitu nggih? Jadi persamaan itu nanti ada kalanya tidak sama juga. Orang, oh aku tadi disebutin Bu Diana, aku hobi baca novel, yang satunya hobi main bola, nonton bola begitu. Jadi pada satu putaran itu bisa jadi kita berbeda, tapi pada putaran tertentu bisa jadi kita sama. Begitu nggih? Karena apa? Karena kita pribadi yang unik, yang berbeda satu dengan yang lain. Maka dari itu pesan Bu Diana, jangan pernah malu terhadap identitas dirinya sendiri. Lah ngapain malu? Lah saya hobi mie ayam. Yang satunya tidak suka mie ayam, suruh makan mie ayam ya nggak mau. Gitu nggih. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai. Begitu ya anak-anak semua? Oke, kita akan lihat satu video lagi. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik.
Dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke, kita sudah sama-sama simak videonya ya. Oke, Bu Diana minta dong ada yang berpendapat kaitannya dengan video kita yang kedua. Silahkan. Apa sih Bu yang bisa kita ambil dari video yang kedua? Silakan. Ayo, boleh? Silakan. Mbak Adisti, boleh. Yo. Oke, dari video yang kedua apa yang dapat disimpulkan, Mbak? Apa yang kamu dapat dari video yang kedua? Kalau kita hidup sederhana, kita harus tetap bersyukur, gak boleh kayak mengkritikkan gitu. Oke. Nanti malah itu kayak ya kayak tadi yang di video. Oke, good. Kasih aplaus buat Mbak Adisti. Mbak Adisti menyampaikan kalau kita hidupnya sederhana ya sudah, ikutin aja. Ngapain kita harus mengejar standarnya orang lain? Begitu nggih? Oke, Bu Diana minta pendapat lagi. Mbak Erning, silakan Mbak Erning. Apa yang dapat diambil dari video tadi Mbak Erning? Silakan. Jadi kalau kita mau bandingin diri kita itu jangan sama orang lain, tapi sama diri kita sendiri. Terus juga misal Intinya standarnya kita ngebandingin dengan diri kita sendiri itu dari masa kemarin sama hari ini tuh adakah perubahan, apa ada yang harus diubah dari diri kita? Pasti kan kalau emang sama pasti ada yang salah. Oke, good. Kalau ada yang sama mesti ada yang salah. Good. Kasih aplaus buat Mbak Erni. Cukup bagus. Kalau kita mau ngebandingin diri kita, bandingin diri kita dengan diri kita yang kemarin. Apakah masih ada yang sama atau tidak? Kalau ada yang sama, mesti salah atau enggak? Belum tentu. Belum tentu. Mesti sama terus. Pengen standar yang lebih dari kemarin enggak? Iya. Ya. Pada intinya seperti itu. Begitu nggih? Jadi ada banyak hal yang kita dapatkan hari ini, Nak. Oke.
Oke, kita akan lihat yang video yang pertama tadi, kaitannya dengan identitas diri. Kalau yang tadi, mungkin kita punya kesamaan dengan satu dengan yang lain, tetapi pasti kita juga punya perbedaan. Tidak mungkin kok Mas Gani sama Mas Noval punya kesamaan yang terus-menerus, tidak mungkin. Begitu juga Mas Gani dengan Mas Munir ataupun dengan yang lain. Kita bisa jadi sama, tapi kita juga bisa nanti ada kalanya berbeda. Gitu nggih? Itu yang kita dapatkan dari video yang pertama. Kemudian ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Mancung, pesek bisa diubah? Tidak. Mungkin kalau rambut bisa ya, keriting. Saya besok pergi ke salon, Bu. Nanti rambut saya lurus kok. Gitu ya. Oke. Jadi ada yang bisa diubah, ada yang enggak. Mancung mau kamu pesek, kamu tarik-tarik terus ya tetap hidungmu ya nempel di situ gitu kan. Ya kan? Oke. Kemudian ada identitas yang kita anggap itu penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Misalkan laki-laki dibilang perempuan, tersinggung nggak? Iya. Perempuan dibilang laki-laki, tersinggung nggak? Iya. Ada yang benar-benar nanti akan kita bela. Gitu nggih? Oke. Good. Kemudian yang kita dapatkan dari video yang kedua, yang barusan, Yuni. Perlu nggak anak-anak jadi Yuni, nak? Tidak. Terima kalian apa adanya. Entah itu pekerjaan orang tua kalian yang seperti apa. Miskin, kaya itu relatif. Ya kan? Nah, karena apa? Setiap orang itu unik. Miskin itu miskin apa dulu? Begitu kan? Miskin apakah bisa dilihat dari sudut pandang finansial? Tidak. Miskin tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang finansial. Begitu nggih? Miskin hati, miskin yang lain. Begitu ya? Nah, jadi standar umum jangan jadi seperti Yuni yang dia malah kena apa tadi? Nah, yang mengejar standar kayak iklan. Oh, ada iklan yang bikin kulit itu makin glowing. Ah, besok aku beli biar kulitku glowing. Nah, jangan sampai anak-anak itu termakan oleh iklan. Gitu nggih? Iklan bisa jadi dilebih-lebihkan kok. Buat apa? Ya buat mencapai tujuannya iklan itu sendiri gitu. Jadi anak-anak harapannya punya standar masing-masing. Boleh tadi standarnya, oh hari ini saya seperti ini, hari esok saya harus lebih dari itu. Hari esoknya lagi saya harus lebih dari itu. Gitu ya nak ya? Oke, Bu Diana punya satu permainan. Oke, permainannya adalah kita akan main game, nak. Ada kertas hijau dan ada kertas kuning. Anak-anak siapkan pulpen, Bu Diana akan bagi kertas hijau dan kertas kuning. Silakan bagikan pulpen. Nih, ada kertas hijau, ada kertas kuning. Oke, semua dapat. Ya. Yeah. Yeah. Oke. Ini Mas Muadib. Ini Mas Abiyu ya. Ini Mas Yoga, Mas Alif. Oke. Mas Muadib udah ya di sana? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Oke. Nih. Iya. Oke. Oke. Oke.
Baik anak-anak, Budi tadi kita sudah diskusikan bersama kaitannya dengan yang pertama itu identitas, ya enggak? Ya. Oke. Yang kedua kita diskusikan kaitannya dengan apa nak? Oke. Oke, kita akan sama-sama perhatikan sudah dapat kertas kuning sama hijau semua? Sudah. Nah, pertama kertas hijau, yang hijau nanti Bu Diana minta diisikan kaitannya dengan ucapan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kalian masing-masing. Ucapan terima kasih ya. Gitu nggih? Oke. Kemudian yang kedua, kertas yang warna kuning itu kertas yang hijau itu isinya nanti adalah ucapan terima kasih terhadap diri kalian sendiri. Yang kedua, kertas yang warna kuning itu kertas yang menggambarkan identitas Anda. Gitu nggih? Berarti ini kertas hijau. Oke. Hijau itu ucapan terima kasih ya, Nak. Ucapan terima kasih. Kemudian yang kuning itu identitas diri. Silakan kalian mau berpuisi di sana mengungkapkan identitas diri Anda, silakan. Boleh dimulai dari sekarang. Iya, boleh kursinya jadi meja boleh. Oke, silakan. Baik anak-anak, segera. Bu Diana beri waktu 5 menit nak, silahkan. Ungkapkan ucapan terima kasih terhadap dirimu sendiri dan ungkapkan identitasmu. Identitas dirimu itu seperti apa? Silakan. Kalau kertasnya habis boleh nambah.
Kalian sudah menuliskan ucapan terima kasih terhadap diri kalian sendiri. Plus di sana yang kertas satunya yang kuning adalah kalian menyebutkan identitas Anda. Sekarang Bu Diana mau lihat secara acak ya. Oke. Mulai dari yang hijau dulu. Bu Diana pingin yang membacakan Mas Ansor. Silakan. Oke, dibacakan Mas Ansor. Silakan Mas Ansor. Terima kasih diriku sudah sampai sini, kamu kuat menjalani hidup. Sudah mampu tegas dan bisa bekerja sama menghadapi rintangan sampai sekarang. Kamu hebat, kamu keren, kamu terbaik. Orang lain belum tentu bisa kayak kamu. Aku bangga padamu. Oke, good. Thank you Mas Ansor. Terima kasih sudah mau membacakan. Bu Diana pingin ada yang membacakan identitas diri. Silahkan Mbak, minta tolong dibacakan. Saya menyukai musik, terutama musik Indonesia dan Korea. Saya suka makan dan ngemil. Saya suka memelihara kucing, menonton drakor, dan suka nyelengi uang. Oke, good. Terima kasih Mbak yang sudah mau membacakan. Oke, terima kasih anak-anak. Artinya anak-anak tidak malu terhadap identitasnya anak-anak begitu ya. Oke, kita main lagi. Oke. Mbak Adisti, minta tolong dibacakan Mbak Adisti, silakan. Terima kasih diriku sendiri. Tetap semangat menggapai cita-cita, selalu tersenyum menghadapi cobaan dan rintangan yang datang. Semoga silih hari berganti semakin menjadi baik dan tidak sombong. Oke, thank you Mbak Adisti sudah berkenan membacakan. Oke, nggak boleh jadi pribadi yang sombong. Good. Oke, minta tolong Mas Adib. Dibacakan Mas Adib. Identitas diri. Nama Adisti Laras. Umur 17 tahun. 24 Januari 2005. Cita-cita sukses dunia akhir. Belajar satu. Hobi baca novel, baca Al-Quran. Makanan favorit tumis kangkung. Oke, thank you Mas Adib. Hobinya Mbak Adisti juga nggak malu menyebutkan identitasnya. Nama Adisti begitu, udah disebutkan sama Mas Adib. Alamatnya Kategan. Lahirnya 24 Januari, nanti dicatat ya. 24 Januari ada yang ulang tahun, gitu ya. Cita-citanya sukses dunia akhirat, membahagiakan orang tua. Hobinya baca novel, baca Al-Quran. Makan favoritnya adalah tumis kangkung. Oke, good. Mbak Adisti nggak malu. Yuk, satu lagi ya, Nak. Bu Diana pingin yang bacakan Mas Abiyu. Nama Binta Laila. Terima kasih diriku telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena telah mencapai titik ini, melewati semua ujian dengan kuat. Terima kasih telah memilih untuk bangkit dari setiap keterpurukan. Terima kasih telah memilih bersyukur untuk semua yang kamu miliki. Aku bangga padamu, kamu kuat. Aku sayang kamu, diriku. Good, thank you Mas Abiyu. Oke, thank you so much anak-anak. Terima kasih banyak anak-anak. Ada dua hal yang sudah kita diskusikan pagi ini kaitannya dengan yang pertama, anak-anak tidak boleh malu terhadap identitasnya. Begitu ya. Tadi sudah bagus sekali anak-anak mau menyebutkan, saya Bu lahir di sini, hobi apa. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan mencintai diri sendiri. Punya sikap welas asih terhadap dirinya sendiri. Itu harus kita tanamkan. Kita tidak perlu jadi orang lain. Karena orang lain pun tentu akan berbeda dengan kita. Gitu ya. Oke. Sebagai penutup, Bu Diana ingin
Anak-anak membacakan secara lantang. Siapa ya ini yang membacakan adalah nih. Oke. Bu Diana mau tanya. Mengagumi diri sendiri secara berlebihan boleh nggak, Nak? Tidak. Kalau merasa menjadi orang yang malang sedunia boleh nggak? Oke. Jadi mengagumi diri sendiri secara berlebihan itu nggak boleh. Dan menganggap dirinya paling orang yang malang sedunia juga tidak boleh. Jadi kita harus punya rasa welas asih atau menyayangi diri sendiri. Oke. Oke, Bu Diana ingin yang dekat dengan screen aja, Mas Ansor membacakan latihan mencintai diri sendiri. Itu ada 3 elemen, silahkan disebutkan Mas, dibacakan secara lantang, silahkan. Latihan mencintai diri sendiri. Para ilmuwan mengidentifikasi 3 komponen dari mencintai diri sendiri yang beririsan baik dengan ajaran Buddha tradisional dan dapat berfungsi sebagai panduan untuk latihan kamu. 3 di antaranya yaitu yang pertama kebaikan diri, yaitu mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Yang kedua kesadaran penuh, yaitu ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Yang ketiga keterhubungan, yaitu memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Oke, thank you Mas Ansor. Jadi ada 3 komponen ketika kita harus melatih mencintai diri kita sendiri. Yang pertama adalah terkait kebaikan diri, yang kedua kesadaran penuh dan keterhubungan. Nah, kalau kebaikan diri itu tadi anak-anak sudah bisa ya mengekspresikan. Tadi di sana sudah kalian tulis terkait dengan ekspresimu terhadap dirimu sendiri itu seperti apa? Saya wanita yang kuat, Bu. Saya bisa move on dari kesalahan saya yang sebelumnya dan lain sebagainya. Anak-anak sudah ungkapkan di sana. Kemudian kesadaran penuh. Yuk kita lakukan. Ambil nafas dulu, Nak. Keluarkan. Apa yang kamu rasakan? Oke, artinya tadi sudah ya. Nanti kalian silakan boleh praktekkan. Kemudian yang ketiga keterhubungan. Jangan anak-anak merasa kamu tok yang mengalami pengalaman paling sulit itu kamu aja yang merasakan. Kamu merasakan hal-hal yang sangat-sangat terpuruk. Tidak boleh ya. Oke, karena mencintai diri sendiri terlalu berlebihan juga nggak boleh. Dan merasa orang yang malang sedunia juga tidak boleh. Kalian pribadi yang unik, yang bisa menyelesaikan masalah tentunya. Begitu nggih? Jadi ketika ada sesuatu, sayangi diri kalian sendiri, pesan Bu Diana. Gitu nggih? Oke, itu yang kita diskusikan hari ini anak-anak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ada pertanyaan sebelum Bu Diana akhiri? Tidak. Jadi pesan Bu Diana adalah mengagumi identitas diri itu penting, tetapi tidak terlalu berlebihan. Kemudian kaitannya dengan mengucapkan rasa terima kasih. Pandai-pandailah bersyukur terhadap apa yang sudah kamu miliki dan apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Boleh punya standar, tapi standarnya hanya untuk diri sendiri. Boleh punya standar, tapi harus standarnya itu terhadap diri sendiri. Saya harus lebih baik kok dari kemarin, dan hari ini, besok saya harus lebih baik lagi dari kemarin. Begitu nggih? Oke, terima kasih banyak anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Diana akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Bu Diana